Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Rising dan Earthsplitter memiliki ekspresi jelek. Rusa Alkdir bukanlah apa-apa di dunia nyata, tetapi di sini adalah cerita yang berbeda. Kamu terlalu sombong, rekan Taois. Earthsplitter sangat marah, mirip dengan dicemooh oleh seorang junior. Tolong bergerak, leluhur primal. Rusa Alk menantang mereka dengan lambaian tangan dan berkata, kalian berdua bersama, saya akan menunjukkan keterampilan saya yang sedikit hari ini. Kerendahan hati palsu ini hanya membuat keduanya semakin marah. Penonton, terutama penduduk asli, tidak memiliki masalah dengan ini karena Alkdir adalah penguasa desa. Hanya kelompok Goldblade yang tersenyum kecut. Dunia berubah begitu cepat dan mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, tunjukkan kepada kami kekuatan emasmu. Pemecah tanah mengangkat tombaknya ke arah lawan. Dia percaya karena dorongan emas, dia bisa membunuh leluhur abadi dengan senjata ini. Adapun Rising, dia memperoleh level tambahan dalam kultivasinya, pergi dari bumi ke tingkat surga. Amitabha, bangkit memanggil seekor ikan kayu. Ayo, itu tiang. Rusa Alk tampak dominan, bertindak keren lagi, angin hitam menggerutu, mati. Earthsplitter melepaskan semua kekuatan emasnya, menyilaukan mata para penonton. Itu berubah menjadi badai mengerikan yang menyedot segalanya. Gunung-gunung hancur berkeping-keping. Pemadaman Phoenix. Dia meraung sambil menyalurkan semuanya ke dalam tombak emas. Phoenix muncul di udara, siap untuk memotong semua afinitas. Mereka bergabung ke dalam tombak untuk lemparan langsung. Gemuruh, ruang runtuh di tengah lintasannya. Ini akhirnya. Semua orang ketakutan di luar pikiran mereka. Sementara itu, Rising bernyanyi sambil mengetuk ikan kayu. Tuan Buddha, dia menanamkan kekuatan agama Buddha dengan kekuatan emas, memanggil makhluk suci yang terlalu besar untuk ditampung oleh desa emas. Bintang tampak seperti bintik-bintik debu sebagai perbandingan. Orang hanya bisa melihat pergelangan kakinya karena ukurannya. Kehancuran. Dia memerintahkannya untuk menggunakan serangan telapak tangan. Gemuruh, langit menjadi gelap saat turun. Oh, ibu, banyak yang berteriak ngeri, tidak bisa lari karena tekanan yang datang dari tombak dan telapak tangan. Namun, hukum suara telah terganggu dan tidak ada yang keluar dari mulut mereka. Ini akan meratakan semua desa emas jika tidak langsung menghancurkannya. Tidak buruk, tapi perhatikan aku. Alkdir mengangkat tangannya sambil tertawa. Keinginan emas. Dia tidak menggunakan teknik dan dao apapun dari Desolate Frontier. Setiap gerakan dan napasnya mengandung kekuatan emas yang luar biasa. Alkdir adalah makhluk dari Desolate Frontier yang mencapai dao. Segala sesuatu tentang kultivasinya berasal dari sektenya. Namun, tidak ada petunjuk tentang Desolate Frontier dalam kekuasaannya. Leluhur primal lainnya tidak bisa melakukan hal yang sama. Gerakan dan sumber kekuatan mereka memiliki jejak dao asli mereka. Yang paling jelas adalah pengaruh Buddha dalam teknik Rising. Adapun Alkrusa, dia tampak seperti penduduk asli desa emas, yang sangat asli. Saat dia mengangkat tangannya, dia tampaknya melupakan asal-usulnya dan menjadi bagian dari desa. Tidak heran dia mencapai begitu banyak hal di sini. Tatapan laut tidak bisa menahan pujian. Begitu orang melihatnya beraksi, mereka tidak bisa tidak melupakan kultivasinya yang sebenarnya. Desa itu tampak hidup dan berputar di sekelilingnya. Semua orang merasa desa menjadi lebih besar setelah keinginan, meskipun dia bukan penciptanya. Ini adalah keinginan mereka juga karena mereka ingin tempat ini menjadi alam independen. Gemuruh. Dia mengatasi kedua serangan tersebut. Orang-orang dikirim terbang di udara sementara Rising dan Earthsplitter terhuyung-huyung mundur. Setelah mereka stabil, darah mengalir di sudut bibir mereka. Mereka tidak diragukan lagi lebih lemah dari Alkdir meskipun bekerja sama.
Penguasa Desa Emas. Semua orang menjadi emosional. Setiap kaisar dan dewa terpencil yang hadir lebih kuat dari Rusa Alk di dunia nyata. Satu-satunya pengecualian adalah Blackwing Monarch. Sayangnya, mereka melihat betapa tak terkalahkannya dia di Desa Emas. Kamu kalah. Dia berbicara dengan sombong sementara penduduk asli bersujud untuk menyembahnya. Earthsplitter dan Rising bertukar pandangan. Kami kalah. Rising menerima dan berkata, tapi membunuh kami tidak akan mudah. Alkdir berhenti sejenak sebelum mengangguk, ya, menghancurkan anima primal itu sulit. Terlepas dari dorongan kekuatannya yang luar biasa, kultivasi sejatinya tetap terbatas sementara mereka memiliki anima primal. Ketangguhannya tidak bisa diremehkan. Leluhur primal mengalami kesulitan untuk saling membunuh, apalagi seseorang tanpanya. Kalian berdua tidak berbeda dengan serangga. Li Qiye menyela. Kerumunan tersentak dan berbisik di antara mereka sendiri. Apakah ini benar? Seorang dewa yang sunyi bertanya dengan lembut. Mundur. Li Qiye memberitahu Alk Rusa. Ya, leluhur. Rusa membungkuk dan berdiri di belakangnya. Li Qiye akhirnya bangkit dari kursinya dan meregangkan tubuh. Semua mata tertuju padanya karena ini adalah seseorang di atas leluhur primal. Komentarnya jauh dari keterlaluan mengingat pengikutnya saat ini. Bagaimana kamu ingin mati? Li Qiye berkata dengan santai sebelum menguap. Dia terdengar seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman, namun semua orang merasakan kedinginan dan melihat diri mereka jatuh ke dalam jurang. Beberapa menyentuh leher mereka, berharap kepala mereka masih berada di atas. Perasaan ini sangat aneh dan mengerikan, seorang pemuda biasa tanpa kekuatan apapun ternyata adalah monster sejati. Rising dan Earthsplitter menatap Li Qiye dengan intens sambil menggigil. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan pria biasa ini menyatu dengan langit dan bumi, bukan hanya dunia mimpi. Rusa Alk adalah satu dengan Desa Emas tetapi Li Qiye memberikan kesan yang berbeda. Di mana dia berdiri adalah langit dan bumi. Rising dan Earthsplitter tiba-tiba memikirkan satu kata pencipta. Dari situ, pemikiran logis berikutnya menjadi gambar surga tinggi. Tentu saja, mereka tahu sedikit tentang konsep ilusi ini. Tidak ada yang bisa memberi mereka jawaban juga. Mereka percaya diri melawan Alk Rusa, tahu mereka tidak akan mati dengan mudah. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang pemuda ini. Amitabha, saya ingin mencoba beberapa gerakan, Tuan. Rising menarik napas dalam-dalam. Mencoba, dan beberapa gerakan. Saya ingin tahu apakah Anda terlalu memandang tinggi diri sendiri atau terlalu sedikit tentang saya. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuh kalian berdua. Kata Li Qiye. Apa? Kerumunan itu tercengang. Satu gerakan. Rising dan Earthsplitter tidak bisa mempercayainya. Teknik seperti apa itu? Rising bertanya, tidak bisa membayangkan sesuatu yang mampu menghancurkan dua anima primal. Hanya yang acak. Apakah kamu siap? Li Qiye tersenyum. Earthsplitter berubah menjadi merah, tidak pernah dipermalukan sebelumnya. Dia lebih suka kematian daripada aib. Baiklah, mari kita lihat. Katanya, iya, Rising adalah leluhur primal sebelum seorang biksu, merasakan kemarahan yang sama. Pemadaman Phoenix, pemecah tanah membakar, vitalitasnya dan menggunakan pohon emas itu sepenuhnya. Dia siap mati tetapi ingin membawa Li Qiye turun bersamanya. Tombak itu bersinar merah karena infus darah aslinya. Bangkit mengetuk ikan kayu itu lagi sebelum mengubah kehancuran. Buah Buddha yang dimanifestasikan menjadi kenyataan. Detik berikutnya, retakan muncul di atasnya dan kekuatan Buddha mengalir keluar. Gemuruh. Desa Emas tidak bisa menahan kekuatan mereka karena mereka terpaksa membakar darah sejati mereka. Ini bukan perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka ingin menjatuhkannya bersama mereka dan melepaskan daya tembak yang jauh melampaui apa yang mereka kumpulkan melawan Rusa Alk. Ini dia. Li Qiye meliriknya sebelum mengulurkan satu tangan ke depan. Dia kemudian mengayunkannya seolah-olah dia sedang memukul nyamuk. Ledakan. Serangan akhir dunia tampak rapuh seperti adonan dan hancur saat bersentuhan. Tidak.
Rising dan Earthsplitter berteriak ngeri, melihat gerbang neraka di depan mata mereka. Mereka bereaksi dengan cepat dan memanggil pertahanan mereka termasuk harta terkuat dan hukum pahala. Mereka mulai membakar nasib mereka yang sebenarnya juga. Bam! Sayangnya, bahkan pohon-pohon mereka yang menjulang tinggi dihancurkan bersama dengan pertahanan mereka. Melarikan diri dari telapak tangannya tidak mungkin. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum ditekan ke tanah. Jejak telapak tangan terbentuk dengan mereka tergeletak berlumuran darah di tengahnya. Mereka tampak seperti dua nyamuk yang terbunuh oleh tamparan, diratakan dan menempel di telapak tangan. Anima primal mereka hampir runtuh. Keheningan mengambil alih desa emas. Tidak ada yang bisa membayangkan hasil ini, dua leluhur primal dipukuli oleh satu tamparan. Ocean Gaze dan Iron Spear pucat karena hal yang sama bisa terjadi pada mereka. Sekarang, semua orang mengerti mengapa Li Qiye menerima begitu banyak rasa hormat dari para pembudidaya top. Kekuatan seperti itu, Alkdir bergumam. Adapun Blackwing, kakinya menyerah dan dia jatuh ke tanah. Semuanya menjadi gelap saat dia pingsan meskipun menjadi dewa yang sunyi. Saat keduanya melihat ke langit sementara darah mereka mengalir dengan bebas, mereka mengerti betapa putus asanya situasinya. Keputusasaan menghantam inti jiwa mereka. Masih belum memberitahuku bagaimana kalian berdua ingin mati. Li Qiye tersenyum. Tiba-tiba, ledakan keras datang dari luar. Sinar unik menembus desa emas dan aura asing menyerbu penduduk. Apa yang terjadi? Mereka mendongak dan melihat dunia yang lebih besar mendekat dengan keras. Alam Paragon. Ekspresi rusa Alk rusa berubah. Alam Paragon. Ocean Gaze dan Luoxia menjadi terkejut. Tiga alam utama ada di dunia mimpi, desa emas, Paramon, dan Paragon. Mereka jarang melakukan kontak karena jarak dan perbedaan mendasar tertentu. Seorang penguasa desa emas akan kehilangan kekuatannya saat mengunjungi dua alam lainnya dan sebaliknya. Sekarang, sesuatu dari Paragon menyusup ke desa emas, hampir menjepit semua penduduk ke tanah. Pergi. Alkdir melepaskan semua kekuatan emasnya. Pergi. Sekutunya melakukan hal yang sama dan menyalurkan kekuasaan mereka ke dalamnya. Berikan Tuan kekuatan kami. Yang lain tahu keburukan situasinya, Paragon menabrak desa emas. Karena itu, baik orang luar maupun penduduk asli memberikan yang terbaik untuk membantu Alk rusa. Di seluruh laut dosa surgawi, semua orang melihat mimpi Paragon membentang tak terbatas menuju mimpi desa emas. Sementara itu, semua orang di dalam menyalurkan kekuatan mereka, membentuk penghalang emas yang tak terpecahkan. Namun demikian, pihak lain sama tangguhnya dengan beberapa alasan, berniat untuk menerobos. Runtuhnya penghalang itu sepertinya masalah waktu. Bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan teladan? Alkdir sendiri tidak bisa mempercayainya. Yang disebut kekuatan Paragon berlipat ganda tanpa akhir yang terlihat. Ini buruk. Alkdir bergumam saat kekuatan Paragon mundur sejenak, bersiap untuk smash pamungkas. Ledakan. Tidak ada yang tersisa berdiri dari gempa dahsyat. Bertahan. Pohon rusa Alk melepaskan api emas ke udara, ingin menyegel langit. Para pengikutnya melakukan hal yang sama untuk membantunya memperkuat penghalang. Sayangnya, setiap bantingan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak mungkin. Alkdir menjadi khawatir karena dia memiliki pemahaman yang kuat tentang alam mimpi, termasuk Paramon dan Paragon. Mimpi seharusnya tidak secara aktif menyerang orang lain. Selain itu, pemimpi lain di Paragon seharusnya tidak dapat mengendalikan mimpi sejauh ini. Hanya penguasa tertinggi atau abadi yang bisa melakukannya. Terus, dia meraung, tidak menahan apapun demi melindungi desa. Sayangnya, perjuangan itu tampak. Bam! Sudut penghalang runtuh, membuat banyak penduduk terbang. Rusa Alk dan pembudidaya yang lebih kuat terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Dari sudut terbuka di langit datang bunga energi asing. Dengan itu, desa emas terhubung dengan Paragon. Semua orang melihat banyak tangga, di bagian atas ada dewa yang kuat dari berbagai penampilan.
Beberapa mengenakan baju besi dengan api yang berdenyut. Yang lain memegang pedang surgawi yang mampu menebas bintang. Satu tampak cukup besar untuk mendobrak benua. Di tempat tertinggi berdiri seorang raja para dewa, cukup kuat untuk memerintahkan rakyatnya. Baju besinya memancarkan kekuatan kesengsaraan. Palu besarnya sangat mengintimidasi. Leluhur Skyriser, Rusa Alk mengenalinya. Dia memulai kerajaan khusus di Paragon. Kata seorang kaisar, nenek moyang abadi ini memasuki Paragon dan memperoleh kekuatannya, yang berpuncak pada dia menjadi penguasa tertinggi. Di Paragon, memiliki lebih banyak dewa berarti peningkatan kultivasi pribadi. Apakah dia memiliki kendali penuh atas kekuatan Paragon? Semua orang bertanya-tanya sambil menatap Alkrusa. Tidak, dia hanya raja para dewa, belum tuan. Alkdir adalah penguasa desa emas dan bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Leluhur Skyriser berada di level yang sama dengan Ocean Gaze dan Earth Splitter tetapi entah bagaimana memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dari mana asalnya? Cintaku. Skyriser melihat istrinya tergeletak di tanah dan segera mengangkat palunya. Sinar petir segera turun dan memindahkan Earth Splitter kembali ke kerajaannya. Rising juga diambil kembali. Skyriser kemudian menyalurkan kekuatannya untuk menstabilkan mereka sebelum membiarkan orang lain mengambilnya pergi untuk pemulihan. Siapa yang menyerang istriku? Dia berteriak dengan ganas saat dia menatap sekeliling, ingin menghancurkan desa. Pergi. Rusa Alk mengirim api pohonnya ke arah penyerbu yang membalas dengan mengirimkan api dari matanya. Alkdir berada di atas angin kali ini, nyala apinya menang atas lawan. Mereka mendorong ke atas untuk menimbulkan kerusakan terhadap kerajaan. Skyriser menemukan ini luar biasa, Kaisar satu buah menjadi penguasa desa emas. Selain itu, pria itu lebih kuat darinya. Bersambung.